Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Pamungkas, absen 1 dari 12 MIPA 5, akan menerangkan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sebelum kita mengetahui konflik dan pergolakan tentang ideologi, kita pasti bertanya, apa itu ideologi? Nah, ideologi secara umum adalah kumpulan ide-ide atau gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematik sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu latar belakang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Dilatar belakangi karena persetujuan dalam perjanjian Renville yang menimbulkan pro dan kontra pada beberapa partai dan berakibat terbentuknya partai baru yang memberikan peristiwa paling mengerikan karena perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi yang terjadi ialah ideologi Islamisme dan komunisme. Ideologi Islamisme melahirkan Darul Islam atau bisa kita kenal DI atau Tentara Islam Indonesia atau TII, sedangkan ideologi komunisme melahirkan Partai Komunis Indonesia atau kita kenal dengan PKI. Di samping kiri kita bisa melihat dari logo PKI dan di samping kanan kita bisa melihat dari logo DI atau TII. Pokok pembahasan tentang konflik PKI Madiun. PKI Madiun ini diawali dengan kegagalannya perundingan Renville dan lengsernya kabinet Amir Syarifuddin. Ketika sudah lengser dan keluar dari kabinet, Amir pun berbalik menjadi oposisi dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR pada 28 Juni 1948. Amir beserta tokoh senior PKI Musso menyusun rencana pemberontakan untuk melengsarkan kabinet Hatta. Peristiwa ini terjadi pada 18 September 1948 di kota Madiun yang dijadikan sebagai markas utama. Berikut ini adalah foto Musso dan Arif Syarifuddin. Foto Musso ini yang berada di sebelah kiri dan sedangkan Arif Syarifuddin yang ada di sebelah kanan. Berikutnya adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dilatar belakangi karena keinginan dari SM Kartosuwiryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII di Jawa Barat. Dan pada akhirnya dia berhasil memproklamirkan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949. Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962 dan pada akhirnya dihukum mati pada 16 Agustus 1962. Tak hanya itu, pemberontakan ini terjadi juga di area Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh. Berikut ini adalah foto dari SM Kartosuwiryo. Berikutnya adalah pemberontakan DI atau TII yang berada di Jawa Tengah. Pemberontakan DI atau TII yang di Jawa Tengah ini terjadi di dua tempat, yaitu di daerah Tegal dan Kebumen. Di daerah Tegal sendiri dipimpin oleh Amirata yang memproklamirkan NII dan TII di Desa Pangerasan, Tegal pada 23 Agustus 1949. Dan pada akhirnya ditumpas dengan operasi Gerakan Bantang Negara atau bisa dikenal GBN yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Selanjutnya sedangkan di Kebumen dilakukan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Sumolayu. Dan ditumpas dengan operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan KRYT atau Kesatuan Rakyat yang Tertindas pada 10 Oktober 1950.
Pada bulan Juli 1963, Ibnu Hajar tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, DI atau TII di Sulawesi Selatan. DI atau TII di Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar yang dilatar belakangi keinginan untuk menduduki jabatan di APRIS. Kemudian dia membentuk KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan dan menyatakan diri bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditumpas pada tahun 1965 dengan ditandai ditembaknya Kahar Muzakar. DI atau TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beure atau Gubernur Militer Aceh yang dilatar belakangi kekecewaan dijadikannya Aceh sebagai daerah yang setingkat dengan Karesidenan. Pada tanggal 20 September 1953 menggabungkan diri dengan NII Kartosuwiryo dan ditumpas dengan jalan musyawarah yang diprakarsai oleh Panglima Kodam 1 Iskandar Muda Kolonel M. Yasin. Selanjutnya adalah pokok pembahasan gerakan 30 September atau kita kenal dengan G30 SPKI ini dilatar belakangi karena isu-isu tentang adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Lalu terdapat tokoh dalam G30 SPKI itu yang mencetuskan adanya ideologi Nasakom atau nasional, agama, dan komunis. Selain DNID, terdapat tokoh-tokoh di balik peristiwanya G30 SPKI. Antara lain adalah Kolonel Alatif, Letnan Kolonel Untung, Brigjen Subarjo, dan Syam Kamaruzaman. Peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI ini memakan korban 7 perwira Angkatan Darat Indonesia yang ditemukan di Monumen Lubang Buaya. Berikut adalah foto dari DNID dan 7 perwira Angkatan Darat Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun pengucapan saya yang kurang jelas atau penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.